Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lu'lu Unisa, mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menyampaikan mengenai biografi dari salah satu tokoh penyair di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian puisi yang diampu oleh Ibu Evi Camalah SPD MPD. Saya memilih seorang penyair, yaitu Muhammad Ainun Najib atau MH Ainun Najib alias Cak Nun. Beliau beragama Islam. Beliau juga lahir di Jombang, Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1953. Beliau merupakan warga negara Indonesia. Istrinya bernama Novia S. Kolopaking. Beliau juga memiliki 5 orang anak. Yang pertama yaitu Sabrang Mowo Damar Panuluh, yang kedua Ainaya Al-Fatihah, yang kedua Akila Fadiahaya, yang keempat Jembar Tahta Aunillah, yang kelima Anayallah Rampak Mahesa. Muhammad Ainun Najib atau yang lebih akrab kita kenal dengan MH Ainun Najib alias Cak Nun merupakan seorang budayawan ternama di Indonesia yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Lewat karya-karyanya, Cak Nun mencoba menyampaikan kegundahan hatinya terkait masalah-masalah sosial dan keagamaan yang ada di sekitarnya. Sempat mengenyam pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, dan menamatkan pendidikannya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Namun, pendidikan formalnya di UGM, tepatnya di Fakultas Ekonomi, hanya mampu Cak Nun selesaikan 1 semester saja. Cak Nun kini lebih banyak menghabiskan waktu menjadi narasumber pengajian di berbagai wilayah Indonesia. Selain berdakwah lewat syair, lewat cara ini ayah 5 anak ini melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Sebelum menikah dengan Novia Kolopaking, Cak Nun pernah menikah dan dikaruniai seorang anak yang merupakan vokalis dari grup band Leto Neo. Sedangkan dari pernikahannya dengan Novia, Cak Nun dikaruniai 4 orang anak. Berkiprah menjadi seorang budayawan selama puluhan tahun, membuat Cak Nun menghasilkan puluhan karya, mulai dari puisi, esai, hingga buku telah diterbitkan. Tidak sedikit karya-karyanya itu yang populer, misalnya buku puisi Lautan Jilbab, puisi Cahaya Maha Cahaya, Sudrun Gugat, dan yang paling saya sukai yaitu Ketika Engkau Bersembahyang. Itu salah satu puisi karya beliau yang sangat saya sukai. Nah, berkat sepanjang sepak terjang Cak Nun, ia berbuah sebuah penghargaan Satya Lencana. Penghargaan itu didapatkan pada bulan Mei 2011, tepatnya pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan ini sendiri diberikan kepadanya atas sosoknya yang dinilai berjasa besar dalam kebudayaan serta dapat melestarikan kebudayaan daerah maupun nasional, di mana hasil buah pemikirannya memiliki manfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Meski dikenal sebagai seorang budayawan, rupanya Cak Nun juga memiliki peran dalam pergantian dari era Orde Baru menjadi reformasi. Dia menjadi salah satu dari 9 orang yang datang ke Istana Merdeka untuk mendengarkan pidato pengunduran diri Soeharto. Diundang bersama 9 tokoh lain, Cak Nun turut diajak berdiskusi tentang rencana kemunduran Soeharto. Pada saat itu, para tokoh yang diundang Soeharto itu pun dengan jelas mendesak agar presiden era Orde Baru itu segera mundur agar keadaan semakin terkendali. Cak Nun juga sempat memberikan masukan agar Soeharto mundur secara elegan sebelum digulingkan lewat kudeta. Cak Nun belajar sastra pada guru yang dikaguminya, yaitu Umbu Landu Paranggi, seorang sufi yang hidupnya misterius.
Dengan merantau di Malioboro, Yogyakarta antara tahun 1970 sampai 1975, ia pun gemar menekuni beberapa pementasan teater yang berhasil digelarnya. Cak Non juga pernah mengikuti lokakarya teater di Filipina pada tahun 1980, International Writing Program di Universitas Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1984, Festival Penyair Internasional di Rotterdam, Belanda pada tahun 1984, dan Festival Horizon 3 di Berlin, Barat, Jerman pada tahun 1985. Selain teater, Cak Nun juga adalah seorang penulis buku dan aktif di kelompok musik Arhanya. Musik Kiai Kanjeng yang selalu membawakan lagu-lagu sholawat, nabi, dan syair-syair religius yang bertema dakwah. Selain itu, Cak Nun rutin menjadi narasumber pengajian bulanan dengan komunitas masyarakat Padang di berbagai daerah. Nama komunitasnya itu yaitu Masyarakat Padang Bulan. Nah, karir-karir yang telah beliau capai, yaitu beliau pernah menjadi pengasuh ruang sastra di Harian Masa Kini Yogyakarta pada tahun 1970, wartawan atau redaktur di Harian Masa Kini Yogyakarta pada tahun 1973 sampai 1976, kemudian pemimpin teater dinasti Yogyakarta, pemimpin grup musik Kiai Kanjeng, dan penulis puisi dan kolumnis di beberapa media. Setia dalam berkarya setiap saat, itulah MH Ainun Najib. Kisah seorang Cak Nun sangat bisa menginspirasi banyak orang, terutama kalangan milenial seperti kita sekarang ini. Nah, kecintaannya pada budaya membuat kita dan beliau tidak pernah sedikit pun berpaling dari dunia yang melambungkan namanya tersebut. Bahkan hingga di usianya yang sudah tua ini, dirinya masih setia untuk tetap melestarikan budaya negeri dalam setiap saat dan setiap kesempatan. Kini, saatnya generasi muda meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Cak Nun, yaitu terus belajar dan melestarikan budaya Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi penerus bangsa? Jangan tunggu sampai raga layu, jangan berdiam saja sampai jiwa diambilnya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.